Tinggal nunggu Elion. Raza bisa dengar suara aku? Coba Raza buka online lesson bisa nggak? Di aku nggak ada absennya tuh. Mana nih Raza? Kok nggak ada? Coba dicek dulu Raza. Bisa buka eh, algoritmik apa nggak? Soalnya di absen aku nggak ada. Statusnya udah expel. Jadi nanti kalau Raza buka lesson paling nggak bisa masuk. Nggak bisa buka materi. Ya kedengeran ya? Jadi kita tungguin Elion dulu aja. Nah, oke. Elion. Ya ini soalnya udah masuk. Itu ya Raza ya coba dicek lagi online bisa buka platform Ago apa enggak soalnya di absen aku nggak ada. Takutnya nanti malah Raza ini ikutan malah nggak bisa masuk kelas kayak gitu. Takutnya kayak gitu. Bisa dengar suara aku nggak sih Raza? Oke. Ya udah deh aku langsung aja share screen. Nah, jadi ini di absen aku Raza satunya expel. Jadi kayaknya nanti nggak bisa buka lesson deh. Coba dicek aja habis ini. Oke. Ini teman-teman. Aku mulai aja karena udah masuk semua. Jadi topik kita hari ini. Nah, oke. Masih tentang pemrograman orientasi objek sama, tapi ini kita tentang event teman-teman. Ya, ini kita tentang event. Dan untuk mempermudah teman-teman buat pahamin objek ini, pemrograman buat orientasi objek, emang kita sakutin sama turtle biar teman-teman ada pandangan kayak gitu. Gimana cara objek itu bekerja kayak gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Ini game tangkap kura-kura. Nah, game tangkap kura-kura ini yang dibikin teman guys. Enggak kayaknya, ya. Nah, oh ya dibikin dari ini. Jadi, kita nanti akan bikin game tangkap kura-kura, teman-teman. Kura-kura muncul di titik acak. Nah, seperti teman-teman yang lihat ini. Nah, kura-kuranya akan muncul di tempat acak. Dan kalau teman-teman pas ngekliknya, nanti akan muncul tulisan ada seru. Ya. Muncul tulisan ada seru. Kalau udah 3 kali, dia akan tampil tulisan wow dan programnya stop. Gitu, dan game selesai. Nah, di game seperti itu, pengguna berinteraksi dengan komputer. Nah, gimana caranya? Itu yang kita sebut dengan yang namanya event. Ya. Nah, oke, coba kita ke ini aja deh. Nah, langsung ke bagian ini. Contoh lain. Jadi, misalnya kita ada program kayak player video kayak gini. Ini kan kita ada event nih. Ketika kita klik icon di sini, nanti berarti videonya jalan. Nanti kalau kita klik lagi berarti eh, videonya stop, ya kan? Kalau kita klik di sini berarti nanti dia ke mute, ya kan? Atau kita juga bisa on drag ini, nah, drag maju, drag mundur kayak gitu buat ngecilin sama gedein volume. Nah, contoh itu seperti itu, event jadi kayak kejadian gitu. Oke. Hmm, oke. Ini kita review lagi tentang objek. Objek ini seperti yang teman-teman lihat di kehidupan real life kayak gini. Ada kelinci, ada ikan, ada pohon. Objek adalah kumpulan data dan tindakan yang mudah untuk dianggap sebagai satuan.
Nah, jadi apa itu properti? Apa itu metode? Properti sama kayak variabel, metode sama kayak function, tapi kita POV pemrograman objek. Ya, jadi penulisannya kayak gini, misal di induk bahasa kita sehari, kelinci lari. Kalau dalam bahasa pemrograman berarti kelinci dot lari. Objek titik metode gitu. Nah, ini aku ingetin lagi. Jadi kita pemrogramannya based on objek, bukan lagi kita pemrograman yang primitif apa primitif apa sih namanya? Aku lupa. Natif kalau nggak salah, natif. Nah. Jadi kita mulai mandang pemrograman sebagai objek. Jadi kalau kita mau ngeset sebuah properti, ngeset sebuah variabel suatu objek, sebutin objeknya dulu. Ini berarti kura-kura ya. Kura-kura. Nah, kelinci titik kecepatan. Jadi ini kecepatan milik objek kelinci, gitu teman-teman. Terus bawahnya kecepatan punya kura-kura, bawahnya lagi kecepatan itu punya ikan. Jadi kita punya tiga objek di sini. Kalau biasanya kan dulu kita punyanya variabel itu kecepatan ya kecepatan satu doang. Nah, ini juga sama. Kelinci dia punya metode, aduh apa ini kok gelap? Sorry, kok gelap layar aku. Nah, oke. Aku lanjut lagi. Layar aku gelap tadi. Nah, metode function sama kayak function. Jadi ini function punya objek kelinci. Ini function punya kura-kura. Ini function punya ikan. Function ditempatkan di dalam objek namanya metode. Variabel dalam objek namanya property. Atau kadang orang itu nyebutnya feature, fitur. Ya, oke, lanjut lagi. Jadi pendekatan yang berdasarkan dengan membuat objek. Jadi seolah-olah kita gambar itu pakai 3 pulpen. Kalau kemarin-kemarin kita kan gambar pakai 1 pulpen. Baru mulai pertama kita gambar pakai lebih dari 1 pena itu minggu lalu. Ya, ini ada chat siapa ini? Ya, bisa ya aman. Ya, event dan menangani mereka. Nah, tadi yang seperti aku bilang, event itu ketika kita ngelakuin sesuatu, misal nih, kalau aku ngeklik di sini, nanti akan tampil slide 22. Aku klik sini, tampil slide 23. Aku klik kanan, mana nih? Nah, tampil seperti ini. Itu namanya event, kejadian. Kalau kita klik sini, klik situ, klik apa, pencet tombol atas, pencet tombol panah ke bawah, dan seterusnya. Ya, aku skip aja untuk bagian ini. Nah, oke, lanjut lagi. Lanjut lagi, skip. Nah, oke, kita mulai dari sini, teman-teman. Jadi, di sini kita bisa lihat buat gambar. Ini buat delay, buat jeda. Ini buat pengacakan, ya. From random import trend in. Ya. Kita akan bikin objek turtle T, ya. Warnanya merah, kita angkat pulpen, bentuknya kura-kura, ya kan? Bentuknya kan kura-kura nih, teman-teman. Ya kan? Bentuknya kura-kura. Terus kemudian speednya 100. Kecepatan 100. W sama H ini apa sih? Ini variabel biasa. Ya, anggaplah ini variabel biasa. W sama H 200. Halo, halo, Gimana, gimana? Udah, halo, Madana? halo. Ya, kedengeran, Madana? Kedengeran. Oke, oke. Oke, Tes. next. Ini gerak acak. Ini function gerak acak. Ini aku function ya, bukan metode ya. Ini gerak acak. Jadi ini objek T, goto. Goto kan kalau kita ingat-ingat kan dia pakai 2 parameter nih. Mengarah ke arah, ya nggak? Jadi kita mau ke sini pakai goto. Goto X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini juga sama teman-teman. Ya kan? Dua parameter. Cuma kita ini pakai ran in, makanya kelihatan panjang. Ran in dari minus W sampai W. Ini juga ran in minus H sampai H. Minus W berarti 200. Minus H berarti 200.
Berarti ini tuh range in dari 200 sini sampai sini ya. Diacak. Nah, makanya kita tampilnya ngacak. Kura-kuranya kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Nah, ngacaknya kapan? Di looping while ini, while true. Nah, while true berarti kan ini programnya jalan terus nih, non-stop. Delay 1,5 detik, 1,5 second, kemudian gerak acak. Gitu. Ya. Silakan ini nanti diketik, kita lihat apa yang terjadi. Bentar, segini kali ya. Sini lagi, segini deh. Ini aku screenshot. Oke, aku kirim di chat. Oke, oke Dana. Nah, mari kita lanjut. Oke, ini event teman-teman. Jadi ini write itu buat nulis teks di font yang ditentukan. Teks di font yang ditentukan. Ini font itu sama dengan Arial, itu berarti font style ukurannya 14 normal. Kalau mau bold, italic ditulis saja ya gitu. Contohnya seperti ini. Objeknya apa? Kita write. Nah, A tanda seru ini teksnya. Nah, teksnya kan tadi kalau kita klik muncul tulisan A tanda seru. Nah, kemudian font itu sebenarnya terdiri dari tiga ini, tiga item ya. Arial 14 normal. Kalau mau diganti Times New Roman, Verdana bebas. Tergantung teman-teman apakah fontnya support atau tidak kayak gitu. Ya. Nih, buat nangani event klik di kura-kura, itu nanti kita pakai yang namanya on click. Ya. T on click berarti objek T kita klik. Pas kita klik, kita ngelakuin apa sih namanya ini? Eh, apa sih namanya? Function tangkap. Nah, teman-teman yang lihat di sini, yang unik adalah di sini tangkap dia itu butuh dua parameter. Sedangkan di sini kita pas nulis itu nggak usah pakai parameter. Jadi kayak gitu emang. Nah, cukup tulis nama fungsinya doang. Jadi kurang lebih nanti kode teman-teman akan berbentuk seperti ini. Ya, nyambungin modul udah, bikin objek tadi udah, ya kan? Udah aku screenshot malahan, ya kan? Kemudian gerak acak tadi kan udah, ya kan? Di bawahnya teman-teman kasih lagi buat tangkap. Nah, t.write a tanda seru tadi, ya kan? Gerak acak, t on click tangkap. Nah, well true ini yang tadi sleep gerak acak ya. Ini aku screenshot, ya aku kirim ke chat. Oke, ini ya. Next, bagaimana kita memprogram menang? Oke, skip, 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 skip. Nah, bagaimana kita memprogram menang? Sebenarnya tadi kalau dilihat dari soalnya, itu kan eh, kalau kita pas ngekliknya 3 kali, nah, nanti baru dia menang. Ya. Jadi kita set poinnya dulu. Annotate itu mana? Annotate. Nah, geser. Nah, jadi dari sini nyambungin modul. Data tadi udah, tampilan dari objek udah. Nah, kita set dulu poinnya 0 dari objek T ya, lo ya. Dari objek T. Ketika nanti kita berhasil menangkap, nanti poin kita itu ngeplus 1, teman-teman. Ya. Jadi kan nanti dia gerak acak, gerak acak, gerak acak ya kan. Gerak acak, pas ngeklik, poinnya ngeplus 1. Nah, untuk tangkap udah ini. Ketika poinnya masih di bawah 3, nah, sleep, gerak acak. Jadi ketika selagi poinnya nanti di bawah 3, berarti itu artinya 0, 1, 2. Ya. 0, 1, 2. Kenapa aku bisa bilang 0? Kenapa nggak -1? Ya karena ini poinnya kita start dari 0. Ya. Poinnya start dari 0, kita klik, pas di kura-kuranya berarti poinnya plus 1. Nah, plus 2. Nanti kalau udah sampai 3, berarti dia keluar dari looping, tulis wow, fontnya Arial, ukuran 16, dan kita atur sebagai tebal.
Nah, kemudian tatanya kita sembunyiin gitu. Oke. Ini tadi aku ngirimin 3 screenshot termasuk yang ini nanti bentar. Nah, ntar aku kirim di chat. Ya, itu teman-teman. Ada yang mau tanya dulu nggak? Jadi, eh, gampangnya gini teman-teman. Secara keseluruhan kode udah aku kirimin. Karena semuanya emang udah disediain di slide. Nah, tugas teman-teman adalah nge- ngetik kode tadi yang awalnya dari sini. Bentar. Nah, awalnya kan dari sini, ya kan? Sama persis teman-teman, sama persis kayak gini. Nah, kan kemudian nanti teman-teman tambahin. Nah, di part-part yang udah jelas banget kayak gini. Ini gerak acak, tadi kan udah ada. Batu juga udah ada. Berarti bagian yang foto ini teman-teman tambahin setelah Dev gerak acak dan sebelum bayar truk. Itu tugas yang kedua. Terus yang ketiga, nih. Nah, Wellthrough-nya diganti well point kurang dari 3. Kemudian bawahnya teman-teman tambahin 2 baris ini. Ini tangkap belum kali ya? Belum. Tambah ini. Shift tangkap. Ini loh. Nah, shift tangkap. Tambahin poin. Tambahin poin. T on click event udah belum tadi? Nah, udah on click, T on click. Nah kan? Udah ini juga. Nah, jadi sebenarnya tinggal modify dikit aja sih teman-teman. Gitu. Dicoba dulu aja kalau nggak dicoba nggak tahu. Nih, 52 berarti di sini. Terus nanti ke pelajaran 2 nomor 3 ini. Ya, oke. Aku stop share teman-teman. Silahkan share screen. Jadi seluruh kode udah aku share tadi. Eh, semuanya bisa share screen. Udah aku share tadi. Baru 1 orang. Nah, sorry. Bisa nggak Raza masuk ke course? Ke night kan? Notas available. Saya di absen aku statusnya expel, jadi nggak bisa akses itu. Udah itu nggak? Belum. Udah apa sih namanya? Prolog ya? Perpanjang. Raza. Maksudnya di course Raza, di course ini. Tadi kan kamu lihat itu notas, ya kan? Notas available. Karena tadi di absen aku nggak ada. Udah perpanjang belum? Udah ada tim CS yang kontak itu nggak? Buat perpanjang.
Nanti teman-teman jawabannya ngikutin screenshot dari aku. Ada 3 foto ya kan? Untuk teman-teman ketik dari atas, kemudian mulai dimodify di foto kedua sama foto ketiga. Jadi jangan pada bingung lah. 3 foto tadi loh yang aku share di chat Zoom. Masa kalau mau live dulu gak apa-apa kok. Nanti daripada gak bisa ngerjain tasnya, ya kan? Mm-mm. Iya, makanya nggak bisa belum apa nggak bisa akses kelasnya. Kalau mau live dulu gak apa-apa Raza. Boleh, boleh. Kan daripada kamu join tapi gak bisa akses kelas kan sama aja. Live aja gak apa-apa Raza. Mulai dari foto yang pertama teman-teman. From title import bintang. From time import sleep. For random import trend in. Itu dulu aja. Nanti foto kedua ketiga itu ngikutin.
Ya bingung kan teman-teman? Coba. Nah, sip. Apa ada yang bingung? Gak chat aja Madana.
Buka chat aja, Mandana. Kamu tadi ketinggalan satu foto. Buka chat. Udah aku kirimin. Tere nggak bingung nggak, Tere? Aku nggak bisa lihat layarnya Tere. Kalian sama Alicia nge-stuck sampai situ? Bagaimana? Di bagian dia aku jelasin ya. Aku izin stop share, teman-teman. Jadi gini maksud aku. Bentar. Aku share screen. Jadi maksud aku gini. Nah, oke. Tadi foto pertama yang aku share itu kan bagian ini. Mana sih tadi? Nah, yang pertama kan ini. Ini teman-teman ketika chat, ya kan? Terus yang kedua, nah, untuk event tangkap. Event tangkap ini teman-teman taruh setelah gerak acak, ya. Teman-teman kasih tangkap, ya. Sekalian sama eventnya. Ketika on click, jalan function tangkap. Ini BT kok nggak bisa aku, oh ya, kayak aku dari sini. Nah, sini. Di atasnya Veltro. Nah, sini. Oke. Nah, next. Gambar yang ketiga, kita kasih poin teman-teman. Poin itu dari T. Itu teman-teman taruh sebelum membuat fungsi gerak acak. Ini, berarti taruh di sebelum gerak acak. Sini. Gini pun boleh lah. Terus, ini. Tambahin sebaris di dalam tangkap sebelum gerak acak. Nah, berarti di sini. Oke. Lagi. Sorry. Well-nya tadi kan well true. Ganti ini. While point kurang dari 3. Nah, gini. Bawahnya kasih dua baris ini terakhir. Udah gitu, teman-teman. Sorry. Nah, gini loh. Nah, nah. Oke, klik. Nah, gitu ya. Oke. Paham, teman-teman? Jadi semua screenshotnya tuh udah aku kirimin semua tadi. Tiga kode. Dari sini yang ini. Satu. Terus yang kedua. Ini. Terus yang ini yang ketiga. Udah itu aja. Tadi udah aku kirimin semua. Apa ada yang ketinggalan? Nah, coba lanjut lagi. Saya screen, teman-teman.
Kalau ada yang ketinggalan, aku sekalian kirim ke WA deh. Jadi nggak ada yang aku edit sama sekali. Diketik aja terek, diketik aja. Itu hijau-hijau itu di skip aja. Dia nggak akan kebaca kok.
Oke. Aku tungguin 3 menit lagi teman-teman. Nanti kalau nggak selesai, nggak apa-apa. Tadi kan kodenya udah aku kirim di WA juga. Nanti aku lanjut materi berikutnya. Oke, teman-teman, udah jam 7.45 nih. Yang nggak selesai nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Nanti dilanjut lagi after class, it's okay. Aku mau lanjut jelasin materi berikutnya, teman-teman. Nah, jadi ini tuh tentang apa nih? Event dan menangani mereka. Untuk yang kedua, kita akan coba bikin game tangkap kura-kura. Jadi ini tuh ada kura-kura, ya kan? Tiga kura-kura, tiga objek. Nah, tugas kita jangan sampai ini kura-kura sampai pojok. Ya, kalau udah kayak ngerasa udah hampir deket, teman-teman klik nanti dia akan pindah ke random position. Ingat pindahnya random position. Terus nanti direksinya juga ngacak, mau hadap ke kiri, ke kanan, berapa derajat kayak gitu. Ya, tugas kita jangan sampai kura-kuranya sampai ke pojok. Kalau ke pojok berarti game over kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai ini tugas mencegah kura-kura dari kabur dari layar. Jangan sampai kura-kuranya kabur dari layar. Nah, oke. Yang pertama, nih. Jadi kita set dulu ukuran tinggi sama lebar dari layar kita. Oh ya, sambungin modul jangan lupa. Sambungin modul berarti modul apa aja yang kita pakai? Yang pertama jelas kura-kura from turtle import bintang. Kemudian acak, hadapnya acak berarti from random import rain in. Kemudian ada delay di sini ya kan, berarti kita butuh yang namanya sleep from time import sleep. Nah, kemudian ini kita set W sama H itu buat layar nanti layar gamenya kita. W itu lebar, H itu tinggi. Nah, kenapa 200 nanti kan ada minusnya ya kan? Minus 200 sampai 200, minus 200 sampai 200 buat I-nya juga. Terus nanti kita bikin objek T1, T2, T3. Ya. Warnanya biru, T1-nya. Nanti T2 berarti apa? Mau hijau boleh,
T3 merah, nggak apa-apa. T-width 5, T-shape turtle. Nah, membuat T2, T3 dengan cara yang sama. Jangan lupa nanti untuk yang T2 sama T3, ditambahin, apa sih namanya, left, berapa nih, 120. T3-nya nanti tambahin 240. Kenapa seperti itu? Biar nanti hadapnya ke sini, teman-teman. Ya. Kalau yang biru nggak usah, kenapa? Karena dia kan by default hadap ke kanan, ya kan? Kita gambar defaultnya itu menghadap ke kanan. Jadi nggak usah. Oke, cukup T2 sama T3, teman-teman tambahin hadapnya. Well, true. Nah, berarti ini akan diulang terus-menerus. T1 maju 7 langkah, T2 maju 7 langkah, sama T3 juga. Sleep. Nah, diulang lagi, T1 maju lagi, T2 maju, T3 maju, ulang lagi terus, karena ini non-stop. Jadi ini kemungkinan masih bisa keluar dari layar, karena kan dia non-stop. Ya. Yang jelas ini jangan apa dikasih exit on click biar gambar kita nggak hilang, gitu ya. Ini screenshot yang pertama, aku kirimin. Bentar. Kirim di everyone. Oke. Next. Oke, lagi. Nah, ini. Jadi kita ada event. Nanti ketika kita klik, nah, kita klik nanti ini. Bentar, mana sih? Nah, ini. Ketika kita klik, kan kura-kuranya pindah posisi. Nah, itu berarti ada event tuh di situ. Event ketika kura-kuranya diklik. Nanti dia pindah ke random position. Nah, masing-masing objek kita bikin fungsinya, teman-teman. Jadi fungsinya dia nggak dinamis. Ini masing-masing kura-kura dia itu punya event sendiri-sendiri. Nah, nih, Jeff tangkap satu. Nah, pen up, go to run in. Nah, pergi ke tempat acak. Yang jelas nanti tempat acaknya jangan sampai ke 200. Ya. Sampai pojok nanti udah kalah. Ya. Jadi jangan sampai pojok, makanya kita set ke 100-100. Kemudian pen down. Nah, pen up, go to pen down. Kemudian nanti untuk directionnya, nah, kita pakai run in. Kita mau kura-kuranya itu belok berapa derajat, pakai run in. Sama untuk tangkap 2 dan tangkap 3. Ya, bikinnya sama seperti ini. Kemudian nanti T1 on click tangkap 1. Ya, sama juga. Nanti T2, T3 juga sama. Tangkap 2, tangkap 3. Well true. Ini tadi udah sama ya kan? Udah sama. Jadi gambar pertama. T1 forward 7, T2 forward 7, T3 forward 7. Sama. Ya, ini aku screenshot. Oke, aku kirim ke chat. Oke, next lagi. Mari menambahkan kondisi untuk keluar dari game. Jika salah satu kura-kura keluar dari layar, berarti game over. Nah, ini scene kita itu kan ukurannya 400 kali 400, di mana itu dari minus 200 sampai 200 kayak gitu. Nah, jadi kita tentu ini pakai game selesai. Di sini butuh 3 parameter, T1, T2, T3. T1 luar itu ABS absolut. Nah, ABS itu dia nilai mutlak positif. Jadi teman-teman nanti kalau ketemu nilai, let's say katakanlah minus 200, kalau dia kena ABS, jadinya itu 200. Gitu. Nah, kalau 200 saja gimana, Kak? ABS 200. Ya, tetap 200. Karena fungsi ABS ini dia itu mutlak positif. Jadi kalau ada nilai negatif, ke convert jadi positif. Gitu. Nah, XOR ini dapetin titik koordinat saat itu juga. Jadi ini T1 dot XOR, berarti kita dapetin titik koordinat X dari T1 saat itu juga. Lebih besar dari W. Nah, jadi kalau nanti ini itu, apa kalau T1-nya sampai T1 XOR, ini, kalau sampai nanti lebih dari W-nya tadi kan 200. Ya. Kalau sampai nanti koordinatnya lebih dari 200, let's say nanti katakanlah koordinat dari T1 adalah 201. Nah, itu berarti udah masuk ke sini, ya. Udah masuk ke sini. True apa false kayak gitu. Nah, ini juga ini kita pakai berarti cukup salah satu terpenuhi, ya.
Nanti let's say ini dia true, ini true, ini false, ya kan? Di luar, T1 luar, T2 luar, T3 luar. True, true, false. Nah, berarti dia jawabannya true. Kita balikin atau di luar. Nah, gitu. Jadi kalau eh, true, berarti kan gamenya selesai. Ini, ya kan? Fungsi game selesai. Silakan nanti dibikin. Ini fungsinya. Game selesai. Nah, screenshotin. Naruhnya di mana, Kak? Ini, bentar. Naruhnya di sini. Nah, ketika nanti event, ya kan? Setelah teman-teman buat event, klik. Nah, fungsinya taruh sini. Kemudian game selesainya taruh di sini. Jadi tadi yang teman-teman bikin while true sekarang diganti while game selesai. Bentar, aku screenshot full aja deh. Nih, segini. Biar teman-teman ada pandangan mau ditaruh di mana. Biar nggak bingung. Nih, aku kirim ke chat. Ya udah itu aja teman-teman. Kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Jadi teman-teman better dicoba aja. Nanti kalau ada kendala bisa teman-teman tanyain ke aku. Silakan ke kursus yang pelajaran 2 nomor 4 berarti. Press and play, tangkap, pura, pura juga. Oke. Yuk, silakan saya spin aja teman-teman.
Di teks kedua ada 4 gambar ya. Ada 4 gambar. Silakan dimodify sesuai dengan ketentuan di gambar.
Oke, suara abstrak.
Kan ini gini, Alicia. Ini udah benar di sini. Bedain lagi aja. Nah, maksud aku gini. Kamu bikin kayak gini, Alicia. Taruh sini. Sorry. Aku delete lagi. Ini kan tanggal 1. Bikin lagi tanggal 2, tanggal 3. Gitu. Namanya tangkap 1, tangkap 2, tangkap 3. Tangkap 2, tangkap 3. Oke. Terus bikin game selesai. Tekan di gambar aku, Dev game selesai. Taruh situ, Alicia. Hmm, Kak ini tolong bantu dong. Ini ya, ada ini error aku nih. baru checking bentar. Hmm, hmm, hmm. Oke. With five turtle. Ini salah di sini kok. Ya juga sih. Dapat tambah banyak nih. Oke, keren nih. Udah berhasil. Yuk.
Ini bukan Weltro ya. Ganti lagi. Bukan Weltro. Coba cek lagi. Yang awal-awal emang Weltro, tapi at least itu bukan Game True. Apa? Bukan Weltro. Terusin aja, Tere. Terusin. Itu belum selesai, jadi emang belum tampil apa-apa. Udah bisa jalan, Alicia? Nah, itu Weltro-nya diganti. Diganti. Oke. Dia udah stop karena udah ada yang sampai ujung. Jadi dia udah stop. Gitu, Alicia. Ya kan? Ini kan stop semua ya kan?
Gara-gara ada yang udah sampai pojok. Kalau belum ada yang sampai pojok, dia masih bisa jalan kok. Ya teman-teman sampai situ aja ya teman-teman ya. Aku izin stop share. Oke, oke. Ntar aku pindah di tengah aja deh. Nah, gini kan nyaman. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join hari ini. Sebenarnya tadi mostly codingnya udah ada di slide, jadi apa sih namanya? Teman-teman tinggal nyontek aja. Terus lagi apa ya? Oh iya, nanti aku minta isi ini ya survei. Aku baru ingat. Bentar. Geo, copy link. Aku mau share screen bentar. Oke. Nah, ini nanti aku akan kirimin link di grup kelas. Jadi minta tolong diisi. Di sini nggak ada buat isi nama. Ya. Nanti silakan teman-teman diisi. Ya. Khusus kamu sekarang berarti Python Start ya kan. Kamu cewek apa cowok? Nah, pilih aja. Hobi utama pilih. Jadi ini survei teman-teman. Jadi bebas silakan diisi. Aku minta bantuan teman-teman. After class langsung diisi aja biar nggak lupa. Kalau udah nanti submit aja. Sesimpel itu sih teman-teman. Udah itu aja. Ini aku kirimnya di grup. Bentar. Minta tolong isi survei ini ya. Untuk murid saja. Ya, ya udah aku share di grup teman-teman. Oke, minta tolong diisi. Nanti silakan langsung aja habis kelas ini langsung buka Google Form-nya. Oke, aku ucapin terima kasih teman-teman. Tapi aku harus izin pamit sekarang karena habis ini aku masih ada kelas. Ya, jadi terima kasih yang udah join hari ini. Kita ketemu lagi berarti hari Minggu jam 7 seperti biasa. 7 malam bukan 7 pagi loh ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Ya, aku izin pamit ya.